Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang kitab Al-Ilm, bab yang pertama, yaitu keutamaan ilmu, keutamaan belajar dan keutamaan mengajarkannya. Kemarin sudah kita bahas dalil-dalil dari Al-Sunnah tiap masing-masing itu. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dengan dalil-dalil yang untuk memperkuat. Jadi ini saking diperkuatnya oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menambahkan bukan hanya Quran, hadis saja yang dijadikan dalil. Di sini kemudian ditambah asar atau pendapat-pendapat para sahabat Nabi. Wa faqad qala Umar radhiyallahu an, man haddatsa hadisan fa amila bihi falahu mislu ajri man amila dzalikal amal. Barang siapa membicarakan suatu pembicaraan dan kemudian itu dilakukan oleh orang lain, maka orang yang mengajarkannya itu mendapat pahala yang serupa. Atau kalau kita gambarkan secara mudah seperti multi level, meskipun ini lebih dari itu. Jadi ketika kita mengajarkan satu ilmu, kemudian orang itu mempraktekannya, maka kita dapat tambahan ilmu yang sama. Kalau di dalam bulan puasa, barang siapa memberi makan orang yang puasa, kita dapat pahala orang yang puasa. Itu juga hampir mirip dengan ini. Barang siapa mengajarkan satu perbuatan baik, kemudian dia melakukan, maka kita mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, muallimun nasi al khaira yastaghfiru lahu kullu syai' hatal khut bil bahr. Orang-orang yang mengajari manusia tentang kebaikan, maka memintakan ampun kepada orang itu segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan sampai ikan-ikan paus di lautan itu memintakan ampun. Jadi ini dukungan dari asar yang hadis-hadisnya sudah kita bahas kemarin tentang ini, sebenarnya tidak jauh dari hadis-hadisnya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian yang lain berpendapat al-alim yadkhulu fi ma bainallahi wa baina khalqihi. Ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan itu masuk pada posisi antara Allah dan antara dengan ciptaannya. Bal yandur kaifa yadkhal, maka cobalah perhatikan bagaimana mereka itu bisa memasukinya. Kemudian dikatakan waruya anna Sufyan as-Tsauri rahimahullah qadama asqalan famakasa la yas'aluhu insan faqala akirru li akhruju min hadzal balad hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Pada suatu saat Sufyan as-Tsauri ini datang ke Asqalan, kemudian berdiam di sana atau tinggal di sana. Akan tetapi dalam beberapa masa tidak ada satu orang pun yang bertanya kepadanya. Kemudian dia berkata kepada orang yang di sekitarnya, cobalah carikan saya alasan agar saya keluar dari kampung ini. Kenapa? Ada baladun yamutu bihil ilmu. Di sini keilmuan itu sudah mati. Wa inna maqala dzalik hirsun ala fadilatit ta'lim wastimqal ilmi bihi. Itu berkata demikian karena dia menganggap abadinya ilmu itu ketika ilmu itu diajarkan. Jadi ketika ilmu itu tidak diajarkan, maka keabadian manfaatnya itu hilang. Jadi ketika ilmu hanya dicatat, disimpan di rak buku, ya sudah selesai. Jadi orang yang menulis itu nggak dapat pahalanya. Tetapi kalau diajarkan seperti ini,
maka yang nulis itu dapat manfaatnya. Namanya abadinya ilmu itu ketika terus diulang-ulang atau dibaca oleh orang lain. Maka yang manfaat itu bukan ilmu yang diterbitkan saja, akan tetapi ilmu yang terus dipakai dalam kehidupan kita secara terus-menerus, itulah yang manfaat. Kemudian waqala Atha radhiyallahu an, dikatakan atau berkata, dakhaltu ala Sa'id bin Al-Musayyab wa huwa yabki. Atha ini bertamu kepada Sa'id bin Al-Musayyab, dan keberadaan Sa'id ini sedang menangis. Kemudian Atha menanyakan, faqultu ma yabkika, apa yang membuat menangis? Kemudian Sa'id menjawab, laisa hadun yas'aluni an syai', tidak ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu. Jadi ketika tidak ada yang bertanya kepadanya itu dia menangis. Betapa tidak ada yang mau dengan pengetahuan. Karena kita lihat kemarin bahwa pertanyaan itu adalah kunci dari pengetahuan. Kalau orang di suatu kampung tidak ada yang mau bertanya tentang pengetahuan, ya berarti sudah nggak mau tahu, kira-kira seperti itu. Wa qala ba'duhum al-ulama surujul asminah kullu wahidin misbahu zamanihi yastadi'u bihi ahla asrihi. Sebagian ulama yang lain mengatakan ulama-ulama itu cahaya zaman-zamannya. Setiap masing-masing ulama itu lampu pada zamannya. Jadi ulama-ulama itu pada masanya akan bermanfaat sesuai dengan zamannya. Jadi ulama-ulama sekarang mungkin juga akan bermanfaat untuk saat ini. Ulama-ulama dulu dan seterusnya itu akan mengalami perkembangan-perkembangan sesuai dengan keadaan zamannya, yang mana nanti orang-orang itu bisa mengambil keterangan atau kejelasan dari masalah-masalah yang berkembang di saat itu. Wa qala Al-Hasan rahimahullah, laulal ulama lasoron nasu mislal bahaim. Menurut Hasan Al-Basri, laulal ulama'u, seandainya tidak ada ulama, lasoron nasu kal bahaim, maka manusia itu tidak ubahnya seperti binatang. Ai annahum bitaklim yahrujunan nas min hadil bahimiyah ila hadil insaniyah. Akan tetapi dengan pembelajaran, dengan pendidikan itulah kemudian manusia itu dikeluarkan dari batas-batas kehewanannya kepada batas-batas kemanusiaan. Kalau kita mengenal di dalam ilmu-ilmu yang lain, manusia itu ya hewan yang berbicara. Tetapi yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah manusia itu diberi akal, berbeda dengan hewan yang tidak diberi akal. Dan akal itu otomatis ya dengan pembelajaran dan pendidikan. Kemudian waqala Ikrimah berkata, inna lihadal ilm samanan, ilmu itu ada harganya. Qila wa ma huwa, dan apa harga itu? Qala an tad'u biman yuhsinu hamlahu wa la yadi'uhu. Kau harus menaruhnya kepada orang-orang yang bisa membawanya dan tidak menyia-nyiakannya. Jadi ilmu itu ada harganya. Harganya apa? Ya diberikan kepada orang yang bisa membawanya dan tidak menyia-nyiakannya. Ini bentuk dukungan dengan dalil-dalil sebelum keutamaan ilmu, belajar dan mengajarkannya. Wa qala Yahya bin Mu'ad al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Ulama-ulama itu sangatlah orang yang sangat sayang kepada manusia atau kepada umat Muhammad dibanding bapak-bapak ibu mereka. Jadi ulama itu menurut Yahya bin Mu'ad, ulama itu ya orang yang paling sayang kepada umat Muhammad itu ulama dibanding ibu bapak mereka. Apa alasannya? Qila wa kaifa dzalik, bagaimana bisa demikian? Qala li anna aba'uhum wa ummahatuhum yahfadunahum min narid dunya wa hum yahfadunahum min naril akhirah. Bapak ibu mereka itu menjaga dari
neraka yang ada di dunia, akan tetapi ulama-ulama itu menjaga mereka dari neraka di akhirat. Jadi menurut Yahya bin Mu'ad ini, posisi ulama itu lebih dari posisi orang tuanya yang menjaga anaknya. Kemudian wakila awalul ilm asumtu sumastima sumal khib sumal amal suman nasrah. Dikatakan awal dari pengetahuan itu berdiam diri. Jadi orang-orang biasanya kalau dia ingin mengetahui sesuatu berdiam diri, merenung. Sumastima kemudian mendengarkan, sumal khibdu kemudian menyimpan atau menghafalkan, sumal amal kemudian mengamalkan, suman nasroh setelah dia mampu seperti itu kemudian nasroh menyebarkan. Jadi diam, mendengar, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, setelah mengamalkan baru menyebarkan kepada yang lain. Waqila alim ilmak mayyajhal wa ta'lam mimma ya'lam ma tajhal fa innaka idza fa'alta dzalika alimta ma jahilta wa hafidta ma alimta. Dikatakan ajarkanlah ilmumu kepada orang yang tidak tahu, wa ta'allam dan belajarlah dari orang yang lebih tahu atas apa yang engkau tidak tahu. Fa innaka idza fa'alta dzalika, jika engkau melakukan itu maka alimta ma jahilta, engkau akan tahu sesuatu yang sebelumnya kau tidak tahu. Wa hafidta, dan engkau akan hafal ma alimta, sesuatu yang engkau tahu. Jadi anjurannya kita dianjurkan sekecil apapun keilmuan yang kita miliki, kalau bisa diajarkan kepada orang yang lain. Dengan mengajarkan itu otomatis kita akan menghafalnya. Jadi sebagaimana guru-guru itu biasanya lebih cepat hafal yang diajarkannya. Jadi guru itu sebenarnya semakin dia banyak mengajar, semakin hafal yang dipelajarinya. Nah kemudian di sini juga disuruh tetap teruslah belajar, meskipun seorang itu sudah menjadi guru, akan tetapi ilmu itu berkembang. Jangan sampai kemudian merasa sudah jadi guru tidak mau belajar, sementara ilmu berkembang. Maka wa ta'allam, dan belajarlah sesuatu yang belum tahu. Maka ketika itu dilakukan, dua-duanya dilakukan, mengajarkan dan belajar, maka otomatis dia akan menghafal sesuatu yang sudah ia tahu, dan dia akan mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak tahu. Diakui atau tidak, contoh misalkan dalam kehidupan kita, guru-guru kita yang mungkin sudah sangat hebat, sudah profesor, doktor, kadang-kadang untuk zaman ini mau tidak mau dia harus belajar komputer, mau tidak mau dia harus belajar gadget yang terbaru untuk mengikuti perkembangan zaman. Saya punya guru misalnya di Al-Azhar dulu. Jadi zaman dulu belum ada komputer, jadi dia menulisnya manual, tulisan tangan. Jadi untuk takhrij hadis, untuk mencari referensi itu masih dengan manual. Padahal saat ini anak-anak didiknya sudah lebih canggih. Jadi searching sudah dengan komputer, lebih cepat dan lebih tepat, kira-kira seperti itu. Maka guru itu kemudian ya juga harus mengikuti perkembangan ini untuk mengajar murid-muridnya yang sudah jauh maju. Termasuk kita, kalau kita tidak mau berkembang sesuai dengan perkembangan pengetahuan, ya kita akan ketinggalan dengan murid-murid kita. Kira-kira seperti itu contoh-contohnya, bahwa tidak ada ceritanya orang yang selesai untuk menuntut ilmu. Kalau kita bisa melihat dasar-dasar yang ada di dalam hadis Nabi, bahwa kita diharuskan belajar sampai selesainya kehidupan. Dikatakan juga waqala Mu'ad bin Jabal fit ta'lim wa ta'allum wa ra'aituhu aidan marfu'an. Mu'ad bin Jabal mengatakan di dalam hal belajar mengajar ini, dan menurut Imam Al-Ghazali dikatakan, dan sepertinya ini juga termasuk hadis yang marfu'. Ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Pelajarilah sebuah pengetahuan, karena mempelajari itu adalah termasuk takwa. Jadi orang yang belajar itu termasuk menambah ketakwaan. Wa talabahu ibadah, mencari ilmu itu terhitung ibadah.
Wa mudarisatahu tasbih, dan mengulang-ulang atau menderes, kalau bahasa daerah kita, daerah Jawa mungkin, menderes ilmu itu seperti tasbih. Jadi kita mengulang-ulang itu, pelajaran itu adalah tasbih. Wal bahsu anhu jihad, dan kemudian membahas atau mengkaji lebih dalam itu termasuk jihad. Wa ta'limuhu man la ya'lamuhu shadaqah, mengajarkan kepada orang-orang yang tidak tahu itu hitungannya sedekah. Jadi memberitahu kepada orang yang tidak tahu itu termasuk sedekah yang mungkin sadar tidak sadar kita akan mendapatkan pahalanya. Kemudian wabadluhu li ahli korbah, dan menyerahkan kepada ahlinya itu termasuk upaya mendekatkan diri kepada Allah. Wahwal anisu fil wahdah, ketika orang punya ilmu itu dia dalam keadaan sendiri pun akan merasa tenang. Wasahib fil khalwah, dan menjadi teman di saat dia menyepi. Wadalil aladdin, dan ilmu itu penunjuk agama. Wal musabbir ala sarra'i wad dharra, ketika orang punya ilmu itu akan merasa tenang ketika menghadapi masalah-masalah krisis atau masalah-masalah kesusahan. Jadi berbeda bentuknya atau berbeda kondisinya ketika orang itu punya ilmu atau tidak. Itu bisa dilihat misalkan dalam keadaan panik. Kalau orang punya ilmu, sepanik apapun dia mungkin masih terjaga, masih stabil ininya. Padahal kalau orang panik itu biasanya lost control. Jadi kalau orang panik, lost control. Makanya ketika orang-orang sudah punya ilmu, biasanya malah tidak panik meskipun keadaan itu panik. Ini tingkatannya sudah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya orang sudah dekat dengan Allah itu apapun yang terjadi ya tidak ada panik sama sekali. Jadi ibaratnya mau dilengser kayak mau di apa, biasa saja. Itu orang yang sudah punya ilmu yang cukup tinggi lah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada perubahan raut muka, tidak ada. Jadi kalau dikatakan di hadis lain nanti kita akan mengenal tentang sabar itu, ya bagaimana sabar itu ya as-sabru bi sodamatil ula, orang yang tidak terpengaruh dengan kejadian yang terjadi pada dirinya, itu dikatakan sabar yang tingkat tinggi. Jadi ketika bapak ibu misalkan ditelepon oleh istrinya atau anaknya, mobilnya hilang misalnya, tapi biasa saja, itu sabarnya sudah tingkat tinggi. Hilang ya sudah, nanti cari lagi, kira-kira seperti itu. Itu sudah. Meskipun bisa beli lagi, kadang-kadang masih ada, waduh, kan gitu. Kira-kira seperti itu masih, ya itu perlu latihan, dan latihan tentunya dengan menambah ilmu-ilmu yang lebih dalam. Kemudian dikatakan juga wal wazir indal ikhla, teman sejawat ketika kita ya diasingkan oleh orang. Ya dalam kehidupan itu mungkin kita akan mengalami yang namanya diasingkan, meski secara maknawi atau secara real. Kadang-kadang dalam kehidupan kita akan dikucilkan orang, kadang-kadang entah karena kita berbuat benar kemudian yang lain tidak, atau kita yang berbuat salah, kadang-kadang dikucilkan. Akan tetapi orang yang punya ilmu, ya kita akan melihat orang-orang yang punya ilmu dan dikucilkan. Contoh Imam Bukhari dan sebagainya, sepinternya kayak itu kadang-kadang juga dikucilkan sama orang. Ya, tapi kalau dia punya ilmu, tenang-tenang saja, ya ibaratnya sudahlah hidupku untuk Allah dan sebagainya. Wal qarib indal ghuraba, dan teman dekat ketika menjadi orang-orang yang aneh, atau ghuraba itu orang-orang yang minoritas. Jadi kalau orang-orang minoritas dia nggak punya ilmu, itu sudah kebakar terus, pengennya tengkar. Ya, kalau di Indonesia kan kita mayoritas, jadi nggak merasakan itu. Tapi kalau misalkan kita di Rusia atau kita di Eropa, ya mau nggak mau kita menjadi minoritas. Tapi kalau ilmunya kita tinggi, kita bisa melampaui itu, dan kita tetap bisa hidup dengan keadaan yang tertindas itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dikatakan wa manaru sabilil jannah, dan menjadi obor penerang jalan ke surga. Yarfa'allahu bihi aqwaman fayaj'alahum bil khairi qadatan sadatan hudatan yaqtadi bihim.
Adillatun bil khair tuqtasu atharahum turmaqu af'alahum. Jadi kalau orang sudah mampu mengajar atau belajar mengajar, sudah mau belajar, paham, Allah akan diikuti langkah-langkahnya. Meskipun toh ya itu kapan itu tidak tahu kita. Yang penting kalau orang sudah punya ilmu kemudian mengamalkan ilmunya, insya Allah akan diikuti orang dan biasanya dijadikan panutan oleh orang lain. Wa kullu rutabin wa yabisin lahum yastaghfir hatta khitanil bahri. Bahkan dikatakan segala yang basah dan yang kering itu memintakan ampun kepadanya. Hatta khitanil bahri, hingga paus-paus di lautan dan hewan-hewan yang lain. Wa sibail barri wa an'ami, dan hewan-hewan buas maupun hewan-hewan ternak. Was sama'i wa nujumiha, langit-langit dan bintang-bintangnya semuanya memintakan ampun. Li'annal ilma hayatul qulub minal ama wa nurul absar minad dhulmi. Karena ilmu itu adalah kehidupan hati dari kebutaan dan cahaya mata dari kedoliman. Wa quwwatil abdani minad dha'af, dengan ilmu orang itu juga bisa kuat jasadnya. Ya belughu bihi al abdu manazilal abror wa darajatil ula. Fatafakkur bihi ya'dilus bisyam, dikatakan juga bertafakur atas ilmu-ilmu yang dia punya itu sederajat dengan pahala puasa sunnah. Wa mudarisatahu bil qiyam, orang yang mengulang-ulang atau mempelajari ilmu itu sederajat dengan sholat malam atau qiyamul lail. Yuta'allahu azza wa jal, dengan ilmu itu orang biasanya lebih taat kepada Allah dibanding orang yang tidak berilmu. Wa bihi yu'badu, yang dengan ilmu itu pula orang itu bisa menyembah Allah dengan sempurna daripada orang yang tidak punya ilmu. Wa bihi yuhatu, dan dengan ilmu itu juga orang itu mentauhidkan Allah. Wa bihi yumjadu, dan sebagainya yang tentunya ini adalah menambah dasar tentang bahwa keutamaan ilmu belajar dan mengajarnya itu sangat besar sekali, dan itu mestinya sebagai orang Islam kita tidak berputus dari belajar kemudian mengajarkan, meskipun toh kepada istri kita, anak-anak kita atau keluarga dekat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu dalil yang sisi ketiga, yaitu dalil asar. Kemudian masih ditambahi lagi dalil keutamaan ilmu di sini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ini. Imam Ghazali menambahkan dalil-dalil akli atau dalil-dalil rasional. Seperti apa? Ilam anal matlub min hadzal bab ma'rifatu fadilatil ilmi wa nafasatihi wa ma lam tafham al fadilah bi nafsiha wa lam yatahaqqaq al murad minha lam yumkin an ta'lam wujudaha. Ketahuilah bahwa yang di sini di dalam bab ini adalah mengetahui keutamaan ilmu dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dan barang siapa tidak mengetahui apa sih fadilah itu dan tidak tahu maksudnya, maka bagaimana dia bisa menggambarkan keutamaan itu. Kemudian falaqad dalla anit tariq man tama ayyarifa anna zaidan hakimun amla wa huwa ba'da lam yafham makna hikmah wa haqiqatiha. Gambarannya begini. Bagaimana orang itu bisa mengetahui kalau si fulan, atau di sini contohkan Zaid itu orang yang bijaksana. Lah sementara dia sendiri nggak tahu bijaksana itu apa. Ya misalnya, atau gini, kalau kita mudahkan, bagaimana kita bisa mengetahui kalau si A itu cerdas, sementara kita tidak tahu cerdas itu apa. Nah, maka kemudian dijelaskan oleh Imam Ghazali wal fadilatu, kata al-fadilah itu makhudatun minal fadl, diambil dari kata al-fadl bahwa az-ziyadah, yaitu adanya tambahan. Keutamaan itu bukan berarti kemudian mengalahkan yang lain, tidak. Yang dimaksud utama itu apa sih? Utama itu adalah tambahan, adanya tambahan. Faida tusyariku syai'an fi amrin wahtasahaduma bimazid. Jadi ketika
ada dua hal di satu qadiyah atau di satu macam bentuk, dan kemudian satu yang lain itu lebih unggul dibanding yang lain, itulah namanya keutamaan. Jadi bukan kemudian menafikan yang lain, tidak. Contohnya bagaimana? Di sini dikatakan fadalahu wa lahu al-fadlu alaihi mahma kanat ziyadatuhu fi ma huwa kamalu dzalika syai'. Kama yuqal al-farsu afdalu minal khimar bi makna annahu yusyariku fi quwwatil haml. Di sini Imam Ghazali memberi gambaran, contohnya apa? Bahwa contohnya utama dibanding khimar. Meskipun sama-sama keduanya itu adalah sarana untuk transportasi dan sarana angkut waktu itu. Waktu itu Pak ya. Kalau sekarang mungkin mobil lah. Mobil itu misalkan mobil apa contohnya yang agak mahal dengan yang ini kan sama-sama mobil, tetapi kan yang satu lebih utama kan atau lebih mahal, biasanya gitu. Ini gambarannya seperti itu. Sama-sama alat angkut, tetapi kalau kuda itu lebih utama daripada khimar. Kenapa? Dikatakan wa yazidu alaihi bi quwwatil qir wal far wa syiddatil adwi wa husni surah. Kuda itu lebih gesit, lebih lincah, tampangnya juga lebih bagus daripada khimar. Meskipun sama-sama itu larinya lebih kencang. Jadi khimar itu apa kalau bahasa Indonesianya? Keledai Pak. Jadi keledai itu kalau kita di negeri Arab sana itu masih sering kita jumpai menjadi penarik gerobak, ya itu keledai. Kalau di Indonesia mungkin tidak dipakai. Jadi nilainya keledai dan kuda itu tentu lebih utama kuda, meskipun itu sama-sama bermanfaat bagi manusia. Jadi yang dimaksud utama itu bukan kemudian yang lain itu jelek, tidak, tetapi ada kelebihan dibanding yang lain. Itu maksudnya. Kemudian dikatakan juga li'anna tilka ziyadah fil jismi wa nuqsan bil makna wa laysat minal kamal bi syai' wal hayawan matlub li maknahu wa sifatahu la jismihi. Dikatakan nilainya itu yang nilainya yang membuat beda. Nilainya bukan bentuk tubuhnya atau bentuk besarnya, kan kira-kira seperti itu. Kemudian faidah fahim tahada lam yakhaf alaika anal ilma fadilatun in akhadtahu bil idafa ila sairil awsaf kama anal farsu fadilatun in akhadtahu bil idafa ila sairil hayawanat. Jadi ilmu itu keutamaannya dibanding yang lainnya, sebagaimana hewan kuda dibanding khimar atau alat-alat hewan-hewan angkut yang lain. Bal syiddatul adwi fadilatun fil farsi walaysat fadilatun alal itlaq wal ilmu fadilatun fi dzatihi wa alal itlaq min ghairi idhafah fa innahu wasfu kamalillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kuda itu diutamakan dari khimar karena dia punya kelebihan dibanding khimar. Akan tetapi kalau ilmu itu ya utama secara zatnya karena dia termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin ditempelkan kepada makhluknya. Wa bihi syarafal malaikah wal anbiya balil kaisu minal khail khairum minal balid wahya fadilatun alal idlaq min ghairi idhafah. Contohnya ilmu itu utama secara zatnya itu adalah sama-sama kudanya, akan tetapi kuda yang cerdas, kuda yang lincah itu lebih disukai daripada kuda yang biasa-biasa saja atau malah kuda yang bodoh. Kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.